Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang static root 3 router. Ini materi di kelas industri. Untuk semester ini materi tentang MTCNA, kita menggunakan 3 router. Kita akan menambahkan router yang ketiga. Jumlahnya router 3. Oke. Kemudian ethernetnya kita kasih 5. Secondary konsolnya kita pakai Winbox. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan geser dulu, geser. Oke, ini kita geser, ini kita geser. Oke, ini kita kasih di sini, ini kita kasih di sini. Oke, ini di ujung sini tadi, ini di ujung sini. Oke, di ujung sini aja biar kelihatan bedanya. Oke, kemudian PC-nya kita kasih PC 3. PC 3. Ini kita kasih PC 3. Oke, desktopnya kita pilih ini. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian kita akan hubungkan. Oke, kemudian yang ini juga kita akan hubungkan. Oke, kita save. Nah, networknya kita kasih nih, kita edit, kita kasih 23.23.23.0/24. Kenapa IP-nya 23, di sini 12 untuk memudahkan. Router 1 sama 2 itu namanya networknya 12.12.0. Router 2 sama router 3 ini 2 sama 3, makanya di sini 23.23.0/24. Oke, kemudian 23.23.0 ini kita kasih nih IP-nya. Ini kita duplikat, kita kasih IP-nya di sini. Sorry, salah tarik. Nih, ini tadi di sini nih. Kita ganti nih IP-nya. 23.23.23.1/24. Ini kita kasih fontnya biar beda lah ya. Kita kasih warna biru. Nggak kelihatan ya. Kita kasih warna hijau lah ya. Ya, kita duplikat. Di sini berarti kita kasih 23.232. Ini kita kecilkan dulu. Ini kita kasih 23.232. Oke, yang ke bawahnya ini di sini, ini di sini. Oke, yang ke bawahnya sini kita edit dulu nih. Kita edit. Boleh nggak saya pakai 192? Boleh. 192 168 1.2 1.0 24. Kita apply. Oke, jadi networknya udah beda-beda nih. Kita akan tambahkan teks lagi. Berarti di sini kita kasih IP-nya 192 168 1.1/24.
Oke, kita kasih nih di sini nih. Nah, di ujung sini ini kita duplikat untuk yang di bawah sini. IP-nya berapa? 1.2 kita kasih. Jadi boleh berapa aja, cuma ini memudahkan aja. Di sini gateway-nya 1, di sini 2 gitu. Kemudian kita start. Ini juga kita start. Sekarang kalau misalnya kita 3 router, static route 3 router, berarti yang ini sampai sini tadi udah connect nih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dari PC 1 ini mau connect ke PC 3, itu dia lewat network mana aja gitu. Jadi yang didaftarkan adalah di router 1 ini network yang tidak terhubung. Nah, ini kan terhubung nih, berarti udah ditambahkan tadi, udah didaftarkan. Ini tidak usah didaftarkan nih untuk network 0 sama 10. Oke, yang kita daftarkan adalah network yang tidak terhubung. Yang mana yang tidak terhubung ke router 1? Berarti network 2.0, network 23.0, network 192.168.1.0. Jadi kalau misalnya ini kita tutup, ini kita tutup, network yang terhubung sama dia mana? Ini 12 sama 172.16.1.0. Jadi yang terhubung ke badannya si router 1 itu nggak usah kita daftarin. Yang kita daftarin adalah network yang tidak terhubung. Yang mana? 2.0, 23.0 sama 1.0. Cara daftarinnya bagaimana? Nah, dari PC 1 mau ke PC 3, dia lewat mana? Lewat sini dulu. Berarti yang didaftarkan di sini adalah tujuannya ke sini lewat mana? Lewat ujung sini nih. Kan dia dari PC 1 nih. Nyampe ke sini, ke router 3. Berarti tujuannya ke network ini lewat ujung sini. 12 12 2 gitu. Karena kan dia nyebrang nih. Networknya ini yang didaftarin. Tadi kan tujuannya kemana? Lewat mana? Dari PC 1 nih. Tujuannya ke router 3. Berarti dia harus daftarin 23.0 di sini lewat sini. Kan yang ini tadi nggak didaftarin kan? Yang tidak terhubung ke badannya berarti ini sama ini gitu. Oke, kita tambahkan di router 1. Di router 1 itu IP route print. Oke. Tujuannya ke network 23.0 lewat gateway 12.12.2. IP route at destination address 23.0/24 lewat gateway 12.2. Oke, coba kita lihat. Jadi di PC 1 ini, di router 1 ini tujuannya ke network ini lewat gateway ini 23.23 lewat, kita lihat statusnya IP route print. Oke. Di sini statusnya 23.230. Bagaimana kalau misalnya gateway-nya salah gitu? Flagnya ini as enggak gitu. Misalnya kita setting nih IP route set, kita set nih yang flag yang 23 nih. Kita misalnya kacau ini gateway-nya 12.12.1 di sini. Nyampe nggak dia? As nggak dia? IP route set 1 gateway 12.12.12.1. Kita cek tabel routingnya IP route print. Nah kan di sini dia S, nggak nyampe dianya karena salah. Kenapa salah?
Karena router 1 ini mau ke network 23, dia bukan lewat gateway dirinya sendiri, bukan, tapi lewat sini. Dia mau nyebrang ke sini, mana ujungnya ini. Dia harus ngelewatin router 2 dulu gitu. Ini makanya di sini dia tadi salah nih. Seharusnya adalah 12.12.2. IP route set 12.12.2. Kita cek lagi IP route print. Nah, di sini dia flagnya menjadi as, artinya udah bener gitu, udah benar routingnya dari router 1 ke router 3 gitu. Tapi nyampe nggak ke sini 1.2, dia belum nyampe. Misalnya nih kita ping nih dari PC1 ngeping ke 192.168.1.2, dia belum nyampe. Destination network unreachable. Kalau ke 23, ping ke 23.1 dia udah nyampe. Belum, karena apa? Di router 2 belum didaftarin gitu. Karena network router 2 ini belum ngedaftarin network yang ada di sini nih, di router 3 gitu. Oke. Sekarang berarti yang di router 1 ini sudah nyampe ke sini, didaftarin di sini nih. Sekarang network yang 1.0 dari PC1 tuh nih, networknya ini. Daftarinnya mana? Gateway-nya bukan ini, tapi gateway yang dari router 2, karena dia nggak bisa nyebrang ke sini lagi gitu. Bisa nggak ini? Bisa, tapi nanti overlapping. Jadi konsepnya adalah dari ujung sini, dia keluarnya, pintu keluarnya lewat mana gitu. Oke, kita tambahkan router 1 IP route at destination address 192.168.1.0/24 lewat gateway 12.12.12.2. Kita cek IP route print. Oke, di sini flagnya udah nyampe nih ke 1.0 lewat gateway 12.12.2 gitu. Kita coba ngeping, bisa nggak? Masih belum nyampe karena dari router 2 nya. Kita coba ngeping ke 1.2 tipe 3 destination network unreachable. Jadi dia harus mutar balik nih, mutar balik ke sini. Di router 2 kita cek lagi. Router 2 yang udah terhubung 12.0, 172.16.2.0, 23.23.0. Jadi yang terhubung ini nggak usah didaftarin lagi di router 2. Yang didaftarin adalah network yang tidak terhubung. Yang mana network yang tidak terhubung? Nih, 1.0 sama 192.168.1.0, itu yang kita daftarkan di router 2. Jadi dari PC 2 nih mau ngeping ke PC 1, tadi kita udah daftarin dari PC 2 ngeping ke PC 1. Sekarang kita coba cek dari PC 2 ke PC 1, dari PC 2 ke PC 1, ping 172.16.1.2. Oke, udah replay ya, kita udah set tadi. Sekarang pertanyaannya dari PC 2 ke PC 3 nih, ke sini. Berarti tujuannya ke sini lewat sini dong gitu, karena dia dari sini paketnya kemari. Berarti networknya ini lewat gateway ini, bukan lewat gateway ini, bukan yang nyebrangnya nih di sini. Oke, kita setting di router 2. Oke, IP route at destination address 92.168.1.0/24 lewat gateway
23.23.23.2. Kita cek routingnya IP route print. Oke. Di sini 1.0 lewat 23.232 dia flagnya masih S. 1.0 lewat 23.232 lewat 23.232 flagnya masih S. Kenapa? Karena di router 3 nya belum kita setting. Kita coba setting dulu. Kita login admin, passwordnya kosongin, sistem, identity, set name, router 3, IP addressnya 23.23.23.2/24 lewat interface ether berapa, kita cek dulu. 2323 itu ether 2, 1.1 ether 1. Ether 2. Oke. IP address print kita cek dulu. Kemudian ether satunya IP address 192.168.1.1/24 interface ether 1. Oke, IP address print. Oke, sudah. Kemudian kita akan coba setting di PC 3. Set PC name PC 3, IP 192.168.1.2/24 lewat gateway 192.168.1.1. Kita coba ngeping dulu dari PC 3 ke gateway-nya 192.168.1.1. Oke, replay. Kita coba ngeping ke atasnya ke 23. Ping 23.23.23.2. Oke, replay. Kita coba ngeping ke 1. Oke, masih RTO ya. Karena kita belum setting. Oke. Oke. Kita di router 3. Di router 3 ini kita cek IP route dulu. IP route print. Di sini dia belum ada ngeroutingnya. Belum kita tambahkan. Gimana caranya kalau di router 3 ini network yang terhubung tidak usah didaftarkan lagi 23 sama 192.168.1.0. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 2, berarti yang didaftarkan di router 3 yang terhubung tidak didaftarkan lagi, berarti networknya ke 172.16.2.0 lewat gateway ini. Jadi dari paketnya itu PC 3 masuk ke PC 2, ke router 2 langsung ke PC 2. Jadi networknya ini yang didaftarin lewat gateway sini gitu. Itulah yang didaftarkan di router 3 karena tujuannya ke sini lewat gateway sini gitu. Kita setting. Oke, di router 3 IP route at destination address 172.16.2.0/24 lewat gateway 23.23.23.1. Kita cek IP route print. Nah, dia flagnya as, bener, aktif statik. Kenapa? Karena kita daftarin networknya ini lewat gateway ini. Itu di router 3. Sekarang kita mau nyebrang ke router 1. Berarti di sini dari PC 3 mau nyebrang ke router 1 berarti network yang didaftarin ini
gateway-nya ini, bukan ini gitu. Jadi tujuannya kemana? Dari sini nih, paket masuk ke router 3, kemudian masuk ke router 2, masuk ke network 12. Jadi ujung sini ya. Di router 3 ini tadi yang terhubung itu nggak usah didaftarin lagi. Jadi tujuannya ke network ini lewat sini. Oke, kita tambahkan lagi rule-nya. Oke, IP route at destination address. Ini dibalik nih, 12.12.0 12.0 /24 lewat gateway 23.23.23.1. Kita cek route print bener nggak. Nah ternyata dia benar, mau ke network 12.0 lewat 23.23.1. Sekarang pertanyaannya, dari PC 3 kita mau ke PC 1, berarti network ini udah didaftarin nih, berarti yang belum didaftarin ini. Berarti tujuannya network 1.0 172.16.1.0 lewat 23.23.1. Jadi ujungnya nih networknya ke sini, tapi lewat pintunya lewat sini. Oke, kita tambahkan lagi rule-nya di router 3. IP route at destination address 172.16.1.0 /24 lewat gateway 12.12.12.1. Salah, 23.23.23.1. Kita cek IP route print. Oke. Nah sekarang asnya itu adalah ada 3 nih. ADC nya aktif, dinaktif, dynamic connected. ADC ini adalah yang terhubung langsung. Nah misalnya kita cek nih, yang terhubung langsung 23.230. Ini di router 3. Ini nih 23.230. Kemudian 192.168.1.0. Nah lihat lagi nih, ADC enggak dia nih. ADC yang terhubung langsung itu udah secara otomatis terpasang dia, jadi kita nggak daftarin. Yang belum ini ada 12, ada 172.16.1.0 sama 172.16.2.0. Jadi kalau misalnya kita berdiri di router 3, posisinya kita di PC 3 di router 3 ini, yang tidak terhubung yang mana? Berarti network 2.0, 12.0, 16, 172.16.1 gitu. Itulah yang didaftarin di sini. Di router 2 bagaimana? Ini kan terhubung langsung nih. Terhubung langsung. Berarti ini sama ini nggak usah didaftarin lagi. Yang didaftarin adalah yang ini. 1.0 lewat ini, 172.16.1.0 lewat sini. Nah bagaimana di router 1? Di router 1 juga begitu. Ketika mau menuju sini berarti 2.0 lewat gateway sini. Ketika mau menuju sini berarti 23.0 lewat 12.2. Mau menuju sini berarti lewat 192.168.1.0 lewat sini. Sekarang kita coba ping dari PC 1, nyampe nggak paketnya PC 2, nyampe nggak ke paketnya PC 3, atau sebaliknya dari PC 3 nyampe nggak paketnya ke PC 2, dari PC 2 nyampe nggak paketnya ke PC 1. Oke, kita coba ngecek. Oke, di PC 3 sekarang tadi dari 23.232 23.231 dia belum nyampe nih 3 dari PC 3 nih ke sini, nyampe nggak dia? Sekarang kita cek. Kenapa? Oke, kita coba cek lagi.
Oke, kita coba troubleshooting dari PC1 ya. PC1 1.2 udah nyampe belum? Belum nyampe. Kita coba cek dulu. 172.16.2.2 ping ke 172.16.2.2. Oke, ke PC2 udah nyampe. Kita coba cek di router yang kedua 23231 ping ke 2323231. Oke, belum nyampe. Berarti dari router 1 belum bisa ke router 2 nih. Dari router 1 kita coba cek tabel routingnya benar nggak. IP route print seharusnya 3 23230 benar nggak? 23230. Oke, 23230 lewat 12 Oke, ping ke 12 Oke, reply ping ke 23.1. Oke, replay ping ke 23.2, replay ping ke 172.16.1.2. Oke, replay ping ke 192.168.1.2. Oke, reply dari router ke klien udah nyambung. Sekarang dari PC1 kita cobain ping ke 12.2. Oke, replay ping ke 172.16.2.2. Oke, reply ping ke 23231. Oke, berarti dari sini nih, dari router 2. Oh, ini kita cek dulu IP route print. Jangan belum didaftarin. Nah, ini salah nih. 1.0 lewat 2323.2 IP route 1.0 2323.2. Oke, router 2 kita cek IP addressnya dulu. Router 2 yang network address 2323 belum ada. 12.12.1 sudah, 12.12.2 udah ada. Kemudian 172.16.2.1 ini 2.1 ada, 23.1 belum ada. Oke, kita cek IP address, add address 23.23.231.124, interface ether berapa ini? Ini ether 3. Belum kita tambahkan tadi IP addressnya. Ether 3. Oke. IP address print. Oke, IP route print. Nah, makanya dia flagnya di sini tadi SD nih. Ke 23, ke 1.0 dia udah nyampe nih 23. Oke, kita cobain dari PC3. 231 replay. Nih,
ping 231 nyampe sini, ping ke 172.16.2.2 ke PC 2, ping ke 172.16.2.2. Oke, replay. Alhamdulillah. Kita masuk ke PC 1.1 1.2. Oke, jadi dari PC 3 ini udah nyampe ke PC 1. Sekarang kita posisinya di PC 2. Oke, di PC 2 bisa ngeping nggak ke PC 1? Udah. Bisa ngeping nggak ke PC 3 1.2? Oke, 1.2 replay, kemudian ke PC 3 ping ke 192.168.1.2. Oke, udah replay. Sekarang di PC 1 itu berarti dia harus bisa ngeping ke PC 2 dan PC 3 1.2. Oke, ping ke kita ping dulu ke 231. Oke, replay, kemudian ngeping ke PC 2 172.16.2.2 replay, kemudian ngeping ke PC 3 192.168.1.2. Oke, reply semua. Jadi static routing itu adalah bagaimana menghubungkan antara dari router 1 ke router 2 ke router 3. Tujuannya kemana, lewat gateway mana gitu. Misalnya di PC 1 nih, kita mau didaftarin di router 1. Tujuannya ke PC 2. Berarti yang kita daftarin networknya ini lewat gateway ini. Oke, kita posisinya di PC 2 nih, mau ngeping ke PC 1. Berarti yang terhubung langsung kan kita tidak daftarin nih 12.0 sama 2.0 enggak, di router 2 ya. PC 2 berarti kita daftarin network ini lewat sini gitu. Jadi dia mau nyebrang ke sini lewat mana nih gateway-nya, pintunya gitu. Pintu keluarnya lewat sini gitu. Jadi router 1 itu kalau misalnya kita lihat 3 router yang terdaftar di sini adalah static root-nya itu 2.0, 23.0, 1.0. Kita coba cek di router 1. IP root print yang terdaftar itu 23, 16.2 sama 1.0. Nah, ini router 1 nih yang terdaftar itu 2.0. Nih 2.0 AS 1.0 sama 23. Nih 1.0 sama 23. Nah, kalau misalnya kita berdirinya di router 2, ini kan terhubung langsung, ini terhubung langsung, ini terhubung langsung. Berarti yang harus didaftarin di sini berarti network ini sama network ini. 1.0 sama 16 1.0. Nah, kita cek nih di router 2. Nah, di sini 1.0 sama 192.168. asnya cuma 2. Kenapa asnya cuma 2? Karena yang lainnya itu directed connected, terhubung langsung gitu. Makanya dia tabel static routingnya di sini 2, kalau ini 3, ini juga 3. Kenapa 3? Ini kan udah terdaftar nih, ini sama ini. Berarti yang belum daftar ini sama ini gitu. Makanya kalau kita cek di sini IP rootnya itu 12.0, 10 sama 20. Nih posisinya router 3 yang belum terdaftar ini 12.0, 20, 10 gitu. Oke, mungkin itu konfigurasi static root menggunakan 3 router di Mikrotik.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.